Setelah berminggu-minggu aku nggak bikin konten dan akhirnya aku kangen juga dong. Pernah nggak sih kalian ngalamin seperti yang aku rasakan kemarin-kemarin? Jadi kemarin-kemarin itu aku males banget, bener-bener yang kayak nggak semangat buat bikin konten, nggak semangat buat ngapa-ngapain, bahkan kadang beberes pun kayak kehilangan semangat gitu. Nggak tahu ya kenapa. Dan kalau udah ngalamin seperti itu, biasanya aku tuh nggak mau maksain diri ya. Jadi aku ambil jeda sejenak. Aku lebih milih ngelakuin hal-hal yang memang aku pengen kerjain aja gitu. Jadi kalau udah mulai bosan, udah mulai jenuh banget dengan rutinitas sehari-hari, biasanya aku tuh langsung cari aktivitas yang lain ya teman-teman, dan nggak maksain diri gitu. Nggak coba untuk ngelawan rasa jenuh aku atau ngelawan rasa bosan aku, tapi aku biarin aja. Karena pernah ya aku nyoba buat ngelawan semua perasaan-perasaan, rasa nggak mood, rasa nggak termotivasi dan males banget kayak gitu. Dan alhasil bukannya malah semakin hilang ataupun berubah jadi lebih baik, malah aku semakin berlarut-larut bosan gitu teman-teman. Jadi berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah, jadi kalau aku udah mulai hilang motivasi, udah mulai nggak semangat, aku biarin aja. Jadi aku alihkan ke aktivitas yang lain ya. Jadi aku nyari kegiatan yang baru gitu. Dan ternyata itu lumayan berhasil ya teman-teman. Akhirnya setelah aku ngambil jeda dan melakukan aktivitas di luar rutinitas yang biasanya aku kerjain, itu malah bisa bikin aku mood lagi, bisa bikin aku jadi semangat lagi gitu teman-teman. Nah, gimana dengan kalian? Kalian pernah nggak ngalamin yang aku rasakan seperti kemarin-kemarin? Kehilangan mood, nggak termotivasi, terus bosan dengan rutinitas sehari-hari IRT yang cuman beberes di rumah, atau cuman kayak rutinitas itu lagi, itu lagi, itu lagi, dan itu lagi gitu ya. Dan nggak apa-apa sih kalau sesekali kita ngerasain nggak mood, sesekali terus kita ngerasain bosan banget, jenuh banget. Itu manusiawi ya teman-teman, karena IRT juga manusia kan, sama seperti manusia-manusia yang lainnya yang bisa kehilangan semangat ataupun jadi agak bosan, ngerasa jenuh dan males ngapa-ngapain ya. Jadi nggak usah terlalu keras sama diri sendiri. Nggak apa-apa kok ngambil waktu jeda, ngambil waktu istirahat, dan nggak apa-apa juga kita nyoba hal-hal yang baru yang biasanya belum pernah kita lakuin, nggak kita kerjain, selagi itu tetap bermanfaat, tetap positif, dan bisa mengembalikan semangat kita buat beraktivitas. Nggak apa-apa banget ya teman-teman. Dan seperti kali ini aku bisa kembali semangat lagi buat ngurus tanaman-tanaman aku ya. Itu karena aku kemarin beberapa hari yang lalu ngambil jeda ya teman-teman. Jadi aku bener-bener ngelakuin aktivitas yang di luar kebiasaan. Hal-hal yang biasanya nggak aku kerjain di rumah, biasanya aku coba-coba aja. Dan itu ternyata lumayan berhasil ya teman-teman, buat ngembaliin mood aku yang timbul tenggelam gitu. Dan pengalaman aku ini bener-bener bikin aku jadi kayak pengen aku bagiin gitu ke IRT yang lainnya ya, karena aku tahu bahwa yang aku alamin ini bukan cuman aku aja gitu. Banyak IRT di luar sana yang kadang juga nggak mood, kehilangan semangat buat mengerjakan semua rutinitas sebagai IRT di rumah ya, kayak beres-beres, kayak menata rumah, dan kayak ngurus anak, ngurus suami, dan lain sebagainya ya teman-teman. Jadi nggak apa-apa ya kalau kita sesekali ngerasa bosan, ngerasa jenuh, itu manusiawi kok, nggak usah terlalu keras sama diri sendiri ya. Dan perasaan ini tuh udah berkali-kali ya aku alamin teman-teman. Jadi memang aku termasuk IRT yang moodnya itu naik turun gitu ya. Kalau lagi rajin ya rajin banget, kalau lagi semangat ya semangat banget. Terus kalau lagi hilang semangatnya itu tiba-tiba ya males banget gitu mau ngapa-ngapain. Mau udah nyoba nyari tutorial-tutorial yang bisa ngilangin rasa bosan, ataupun nyari tips-tips yang bisa bikin kita jadi produktif lagi. Tapi ya namanya kalau lagi bosan ya aku tetap bener-bener bosan aja gitu, kayak nggak ada semangat buat ngapa-ngapain lagi. Jadi ya karena aku udah ketemu gitu caranya. Jadi kalau setiap kali aku udah mulai nggak semangat, udah mulai bosan, udah mulai
nggak termotivasi buat bikin konten, buat ngurus tanaman dan lain sebagainya seperti ini, biasanya ya udah aku ikutin aja, aku ngambil jeda dan aku nyari kegiatan yang lainnya. Nah, gimana dengan kalian ibu-ibu IRT yang ada di rumah? Jadi ini aku sambil repotting ya tanaman hoya, sambil cerita-cerita. Boleh loh kalau teman-teman IRT yang di rumah kalau ada pengalaman juga seperti yang aku alamin kemarin-kemarin ya. Gimana cara kalian buat menghalau rasa bosan atau menghalau rasa jenuh untuk melakukan aktivitas yang kayaknya cuman itu lagi gitu ya. Gimana? Boleh banget ya kalau teman-teman mau coba sharing atau coba berbagi cara nanganinya, karena aku tahu pasti setiap IRT itu setiap kita pasti punya caranya masing-masing ya, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, yang penting hasilnya itu bagus dan hasilnya bermanfaat positif, bisa ngembaliin semangat kita lagi ya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai IRT di rumah ya teman-teman. By the way, ini tuh kokopit ya teman-teman. Jadi aku pakai ini kokopit yang udah serbuk kayak gini dan aku beli yang blok kayak gini ya teman-teman, yang udah siap pakai. Ini tinggal aku siram aja dengan air ya. Air putih biasa gini teman-teman, dan ini tuh ajaib banget ya. Walaupun sedikit gini aku potek dan aku masukkan air, tuh lihat dia mekar. Dia mekar jadi banyak teman-teman, bahkan bisa 6 kali lipat dari waktu dia kering ya. Tuh, dia mekar terus, kalau kita tambahin air, dia semakin jadi banyak ya. Dan aku suka banget media tanam ini, karena media tanam ini tuh bener-bener bagus buat stek-stek tanaman ya. Jadi kalau kita mau memperbanyak tanaman hias di rumah kita, bisa banget pakai media tanam ini ya teman-teman, karena aku udah coba buktikan sendiri dan ternyata lumayan ngebantu banget buat dia merangsang pertumbuhan akar-akar yang baru ya teman-teman. Dan ini aku mau coba buat nanam tanaman hoya, dan aku mau nyoba buat nanam beberapa tanaman sukulen ya pakai media tanam ini. Dan kemarin-kemarin aku nyoba buat nanam tanaman peperomia. Jadi aku semai peperomia dengan cara stek daun pakai media tanam ini, dan ternyata lumayan sukses ya teman-teman. Kapan-kapan aku tunjukin ke teman-teman ya hasil setekan daun dari peperomia dan pakai media tanam kokopit ini, kokopit serbuk kayak gini ya teman-teman. Dan ini tuh praktis banget buat kita yang suka banget propagasi tanaman hias ataupun memperbanyak tanaman-tanaman hias dengan cara stek batang, stek daun gitu ya. Dan ini tuh ngebantu banget buat numbuhin akar-akar, merangsang akar-akar baru gitu bermunculan ya teman-teman. Dan nggak terlalu harus sering disiram juga. Kalau udah kondisinya lembab seperti ini, biasanya aku tuh seminggu cuma 2 kali aja nyiram ya teman-teman. Karena ini lumayan lembab dan cocok buat stek batang ataupun stek daun tanaman hias yang kita koleksi ya. Kokopit serbuk ini juga bisa kita campur ya teman-teman, kita mix pakai media tanam yang lainnya. Dan seperti di video kali ini aku coba campur dengan media tanam humus daun bambu ya teman-teman. Ini bagus banget buat pertumbuhan akar, dan kompos humus daun bambu seperti ini kan banyak nutrisinya ya, dan itu bermanfaat banget untuk tumbuh kembang tanaman hias yang kita tanam ya teman-teman. Jadi bagus banget kita campur seperti ini, media tanam kokopit yang kita kombinasikan dengan humus daun bambu ya. Ini aku siapkan buat nanam tanaman hoya, karena kemarin itu tanaman hoya aku sempet salah gitu, salah media tanam ya teman-teman. Nah ini udah pas banget kayak gini kelembapannya ya. Dan ini tanaman hoya aku ya teman-teman. Jadi ini tuh kayak overwatering gitu, kebanyakan siram ya sepertinya, jadi busuk akar. Dan aku lihat dan aku perhatiin nih batang-batangnya masih ada yang seger, daun-daunnya juga masih seger. Nah ini media tanam sebelumnya ya, sebenarnya sih lumayan poros, tapi nggak tahu kenapa dia ngalamin busuk akar ya teman-teman. Mungkin media tanamnya kurang steril atau apa, aku kurang tahu. Dan ini aku buangin aja batang-batang yang udah busuk kering seperti ini ya. Aku berharap bisa numbuhin akar-akar baru dari ketiak-ketiak daunnya ini, karena memang untuk propagasi tanaman hoya semudah itu ya.
Dia kalau ada batangnya dan juga ada ketiak-ketiak daunnya seperti ini, biasanya berpotensi untuk menumbuhkan akar-akar yang baru ya teman-teman. Karena dia titik tumbuhnya ada di sela-sela daun ini, di ketiak daunnya. Jadi dia bisa numbuhin tunas baru, dia bisa ngeluarin akar dari batang-batangnya. Jadi kalau batang-batang tanaman Hoya masih bagus, masih seger, masih ngeluarin getah, itu tandanya masih ada potensi untuk dia tumbuh kembali ya teman-teman. Nah seperti ini. Setelah itu bisa kita tanam dengan menggunakan media tanam yang tadi udah kita siapkan ya teman-teman, kokopit dan humus daun bambu. Simple banget kan? Dan karena ini udah lumayan steril, jadi aku nggak campur, nggak kasih furadan lagi ya. Teman-teman kalau mau ngasih tambahan furadan untuk supaya nggak ada siput, nggak ada cacing, dan binatang-binatang yang lainnya boleh banget. Tapi ini karena udah lumayan steril, jadi aku nggak pakai tambahan-tambahan itu ya teman-teman. Dan kita geletakin gini aja. Kita geletakin gini aja dan dia nanti bisa tumbuh akar-akar dan tunas-tunas baru dari ketiak-ketiak daunnya ya teman-teman. Semudah itu cara propagasi tanaman Hoya. Tinggal kita geletak-geletakin aja ya. Seperti ini teman-teman. Dan selesai. Semudah itu ya. Ini nggak perlu lagi disiram ya. Karena media tanamnya udah lumayan lembab. Dan kita geletakin aja sampai beberapa hari. Sampai media tanamnya kering ya teman-teman. Kayak gini. Jadi lanjut aku mau nanam beberapa tanaman kaktus juga ya teman-teman. Tanaman sukulen ya maksud aku. Ini aku skip aja karena durasi videonya lumayan panjang ya. Jadi aku skip aja seperti ini. Aku tanam beberapa tanaman sukulen prolifica ya teman-teman. Ini sukulen-sukulen yang lumayan aku suka. Karena sukulen-sukulen ini unik ya, cantik. Dan aku udah punya beberapa pot di teras yang aku letakin di teras dan semuanya pada tumbuh dengan bagus ya teman-teman menggunakan media tanam itu. Cuman beda sedikit di media tanamnya ya. Jadi kalau tanaman Hoya tadi aku mix pakai humus daun bambu, tetapi kalau media tanam untuk sukulen ini aku mix pakai sekam fermentasi ya teman-teman. Jadi ini cocok banget buat daerah panas. Daerah panas seperti tempat aku tinggal ya. Jadi kalau teman-teman pengen banget punya tanaman-tanaman jenis sukulen, kaktus, dan kalian tinggal di tempat yang daerahnya panas, nggak dingin gitu ya, nggak di dataran tinggi gitu, tetap bisa sih. Dan ada banyak media tanam ya pilihannya yang bisa kita sesuaikan dengan daerah di mana kita tinggal ya. Karena ternyata setelah aku coba sana sini, kita uji coba gitu ya beberapa media tanam, dan yang paling cocok itu media tanam untuk sukulen-sukulen di dataran rendah kayak gini harus yang bisa agak lembab gitu ya teman-teman. Walaupun tanaman-tanaman kaktus dan sukulen itu sukanya yang kering, tetapi kalau di daerah panas ada baiknya kalau media tanamnya itu juga bisa sedikit lembab gitu, nggak harus selalu becek, tetapi bisa menyimpan cadangan air ya teman-teman. Dan ternyata ini lumayan sukses di daerah aku ya. Dan lihat dong sukulen-sukulen aku gemuk-gemuk banget seperti ini ya teman-teman. Ini aku letakkan di halaman ya, halaman mungil yang luasnya nggak seberapa, tapi tanaman-tanamannya lumayan tumbuh subur ya teman-teman. Sekian dulu ya teman-teman cerita aku dari awal sampai selesai, semoga bermanfaat. Semoga sharing aku kali ini di video ini bisa membuat teman-teman kembali semangat dan bisa menemani teman-teman di aktivitas sehari-hari ya. Yuk tetap semangat, tetap produktif, dan nggak apa-apa kalau sesekali kita ngerasain bosan, ngerasain nggak mood, nggak apa-apa, nggak usah terlalu keras sama diri sendiri ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau nerapin tips yang aku bagikan di awal tadi, gimana cara aku untuk menangani rasa bosan, hilang mood, dan tidak termotivasi untuk melakukan aktivitas rutinitas sehari-hari, ya caranya dengan mengambil jeda, melakukan aktivitas di luar kebiasaan yang intinya nyoba hal-hal baru gitu teman-teman. Dan ternyata itu bisa ngembaliin mood kita lagi seperti awal ya.
Jadi lumayan sukses aku terapin di kehidupan aku ya teman-teman. Jadi selamat mencoba teman-teman. Semoga selalu bahagia, sehat selalu ya. Bye-bye.